5 keutamaan membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan menjelaskan beberapa keutamaan membaca Al-Quran menurut riwayat-riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak sampai akhir video ya. Keutamaan membaca Al-Quran banyak sekali disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dari penjelasan para ulama. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Pesan-pesannya adalah petunjuk, tidak hanya untuk umat Islam saja, akan tetapi kepada kita seluruhnya. Al-Quran tidak hanya sebuah sumber hukum dan ajaran-ajaran luhur, namun juga sebuah kitab yang jika kita baca huruf-hurufnya secara lisan, akan mendatangkan pahala. Lebih dari itu, kita tidak hanya diperintahkan untuk membacanya secara lisan, namun juga memperindah dan memperbagus bacaannya, sesuai kaidah cara membaca Al-Quran atau tajwid. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu. Karena sesungguhnya suara yang indah, suara yang merdu itu dapat menambah Al-Quran semakin indah. Hadis riwayat Abu Dawud. Membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid adalah sebuah keharusan, karena Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid, dan Al-Quran sampai kepada kita dengan tajwid. Bagaimana dengan orang-orang yang masih kesulitan membaca Al-Quran? Jangan khawatir, sepanjang kita masih ada keinginan untuk terus belajar, maka insya Allah kita akan tetap memperoleh pahala dari Allah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan selalu senantiasa taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan apa lagi yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran? Yang pertama, mendapat syafaat di hari kiamat. Di hari ketika amal perbuatan manusia ditimbang di hadapan Allah dan akhir setiap orang ditentukan, apakah mereka masuk surga atau neraka, maka tidak ada yang lebih kita harapkan selain pertolongan atau syafaat dari Allah. Amalan apakah yang dapat membantu kita memperoleh syafaat dari Allah? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembaca dan pengamalnya. Yang kedua, dikabulkan permintaannya oleh Allah. Sebagai makhluk, tentunya kita sangat bergantung kepada Allah sebagai zat yang mengendalikan serta mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimanakah agar permintaan dan doa-doa kita diberikan pengabulan oleh Allah? Salah satu wasilah atau perantara agar doa kita diberikan balasan yang baik adalah dengan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Baihaqi. Para ulama berpendapat dari hadis di atas bahwa pembaca Al-Quran memiliki keutamaan di atas bacaan-bacaan zikir umum lainnya yang tidak terpaku waktu dan tempat. Yang ketiga, dicatat sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran yang sangat besar adalah dicatatnya orang-orang yang konsisten menghafal serta mengamalkan Al-Quran sebagai ahlullah, yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya.
Hadis riwayat Ahmad. Predikat ahlullah atau orang-orang yang dekat dengan Allah ini tentunya tidak diberikan kepada sembarang orang. Menurut para ulama, predikat ini diberikan kepada orang-orang yang tidak hanya membaca dan menghafal Al-Quran, namun juga orang yang dengan sepenuh hati mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, mendapat kebaikan di setiap hurufnya. Pahala keutamaan membaca Al-Quran tidak didasarkan pada banyaknya halaman yang kita baca, namun didasarkan pada setiap huruf yang kita lafalkan. Ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Siapa saja membaca satu huruf dari Kitabullah, Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepadanya 10. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan seandainya kita secara konsisten dan tekun membaca Al-Quran. Tentunya Allah tidak memiliki batasan dalam melipat gandakan pahala yang akan diberikan kepada hambanya yang secara kontinu melakukan amal kebaikan. Yang kelima, diberi perlindungan oleh Allah. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran yang mungkin cukup sering kita pelajari adalah sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan dan penjagaan dari Allah. Beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebutkan ayat-ayat maupun surat-surat yang dapat menjaga dan mencukupi kita. Dua di antara surat-surat dalam Al-Quran yang dapat menjadi benteng perlindungan bagi kita adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya selalu memohon perlindungan Allah dari gangguan setan dan pandangan manusia atau hasad dengan membaca doa-doa tertentu. Tetapi sejak surat Al-Falaq dan surat An-Nas turun, beliau membaca keduanya dan meninggalkan bacaan yang lain yang beliau baca sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Alhamdulillah, itulah beberapa keutamaan membaca Al-Quran menurut hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, Rashid dan sahabat semua bisa menjadi pribadi yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat.